Halo teman-teman, ini video random banget. Jadi di tengah malam saya tuh kepikiran buat take video terkait dengan hobi saya buat mixing and recording ya. Dan salah satu hal favorit saya adalah ngedit lagu, dan saya sendiri suka nyanyi, jadi emang kayaknya nyambung ya teman-teman ya. Dan nanti saya di sini pengen nyoba teknik editing saya atau gimana cara produce, cara saya take the mic and sounding, karena saya di sini juga pakai mic ya. Dan ini salah satu mic yang emang jadi daily driver saya buat musik. Dan nanti harapan dari video ini lah teman-teman bisa dapat gambaran terkait my daily lah terkait dengan musik dan sebagainya. Teman-teman, video ini bakal sedikit banyak bahas terkait dengan penggunaan Adobe Audition. Jadi itu adalah satu program favorit saya di Windows, jadi itu memang udah jadi pegangan saya for such a long time, help me through the mixing and sounding dan sebagainya. Jadi ya semoga nanti teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik mungkin bisa kalian belajar dari video ini, harapan saya sih. Oke, daripada lama-lama kita langsung jump right into video aja deh kali ini. Oke, pertama saya pakai headset ya. Ini headset favorit saya, ini dari saya S1 ya. Ini sampai kayak ada ini kayak tadi jamuran, nggak tahu tapi nggak, ini aman nih. Ini dari saya S1 ya, ini Knowledge Zenith, dan ini emang the best sih buat bantu saya dengerin kualitas audio yang paling proper ya. Terus ini saya juga untuk mic-nya saya tuh ada Maono ini dia dulu saya dapat di harga berapa ya, setengah apa ya, 1,5, dan ini udah komplit sama satu set gini. Dan tapi ini fun fact, karetnya hilang jadi agak aneh ya, karena ini karetnya hilang jadi nggak apa, tapi ini masih bisa fungsi. Oke ya, take the ini. Oke, pertama-tama kita mulai dengan record pakai OBS ya teman-teman ya. Saya pakai buat record terkait dengan ya visual ya, biar teman-teman nanti juga tahu kalau saya di sini juga pakai visual dari Windows. Langsung aja buka ke Adobe Audition. Nah, di sini saya pakai versi yang 2022 teman-teman. Saya buka aja teman-teman. Nah, ini tampilan awal dari si Audition, dan ini itu kosongan. I don't know how to explain it. Dan pertama-tama kita nyalakan Ruby-nya. Di sini teman-teman kita biasanya mulai dengan klik di bagian new, terus saya mulai dengan kamu baru, dan di sini saya biasanya kasih nama. Dan untuk kali ini mungkin saya kasih nama untuk power vokal ya, nggak tahu nih, random aja ya, power vokal. Dan nanti teman-teman bisa ngedirect mau nyimpen si audio mana, tapi saya di sini memutuskan untuk nyimpen di Drive C, itu dokumen. Dan ini kita setelah di oke, nanti tampilan awalnya bakal seperti ini. Dan di tampilan ini teman-teman tinggal langsung aja, karena memang saya tahu mau ngapain kan. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Di sini ada menu toolbar ya, ada file, edit, multitrack, clip, effect, favorite, view, Windows, and help, yang which every single toolbar in here tuh helping banget ya, karena bakal bantu buat kita nanti ngolah si audionya. Nah, pertama-tama saya juga bakal ngenalin ya, di sini ada semacam multitrack atau track, atau ya track sih, punya track sih. Dan ini juga lebih dari satu ya, jadi nanti kita bisa pakai satu aja atau multi dari track sendiri bisa. Dan saya nanti bakal nyontohin buat pakai dua juga. Dan di sini teman-teman kalau misalnya untuk record, we can start by pressing the R ini, kayak ada logo R kan. Entah teman-teman milih yang track 1, 2, 3 terserah. Tapi nanti biasanya kalau saya track 1 kita pakai buat musiknya, dan track 2-nya tidak pakai buat vokal saya gitu. Nah, di sini coba tak klik bagian record di vokal yang track 2. Sini bisa ganti nama juga teman-teman. Misal sini untuk vokal ya, vokal. Dan sebelum we go too far, we can just search for music that we want to try to record gitu. Saya biasanya kalau record musik itu cari instrumentalnya di YouTube, dan which walaupun itu copyright, but the point of that I don't targeting untuk dapat fee dari sini, tapi more like kebiasaannya saya buat milih musik daripada nanti pusing untuk buat mikir si copyrightnya itu. Nah, ini saya nyoba mau iklannya again, like I'm not using any adblock ya, jadi mungkin agak struggle situ ya. Nah ya, it's not take forever at least ya. Kita buka folder, kita apkan aja di bagian tampilan situ. Nah, di sini kita langsung aja, langsung drag aja si musik ini ke sini di track 1 atau instrumennya. So I think ini information ya. Ini kita ganti nama dulu jadi instrumen. Saya suka mixing kayak gini tuh karena memang saya I don't play any instrument, except my only instrument is just my vocal. So itu alasan saya kenapa saya milih buat mixingnya di sini gitu, karena memang I'm not playing any instrument. Dan di sini kita bisa mulai. Nah, udah masuk ya teman-teman ya. Terus nah, mungkin kita bisa buat mulai ngerekord ya. Kita di sini biasanya kita langsung sih. Di sini kita tinggal klik
record, terus ketika kita mau start record di sini tes, and after that ketika dengerin lagi tes masuk ya itu masuk. kita coba take mungkin sekitar 30-an detik musik, so biar kita juga bisa ada bahan buat ngedit ya teman-teman. Kita coba buat record lagu I Don't Wanna Be You Anymore by Billie Eilish, which it's my favorite too. Kita coba nyanyiin aja. Don't be that way, fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Sure, never tell, but I know you too well. Kind of mood that you wish you could sell. I think it's enough. Terus kita coba dengerin ya. Don't be that way, fall apart twice a day. Enak ya, masuk ya suaranya ya. Terus by the way, I used to get annoyed by my voice, but like recently for me ya, dengerin suara sendiri itu kayak cukup nyenengin. Nggak tahu kenapa, it's aneh, it's weird, but like at the same time I just love my voice when I singing. So that was the first thing, kayak semua orang tuh harus ke tahap itu dulu ya gitu. Kayak saya dulu pernah dapat dari kata-kata kayak Agresmo, ya gimana kayak situ mau minta orang buat appreciate kalau ini kayak aset kita sendiri aja, kita nggak sebangga itu. Dan di sini teman-teman, tanpa basa-basi ya, biasanya setelah saya record kayak gini tuh bisa saya multi layer, atau saya ya udah nggak usah di layar lagi, tapi misalnya emang mau di layar lagi kita bisa record tambahan ya. Kita cepet aja. Sorry, ini kesalahannya. Nah teman-teman, kalau misalnya record, pastiin yang misalnya emang aset yang mau di skip, nggak usah dihidupin recordnya, biar nanti nggak menimpa sama file yang udah di save. Itu contoh pelayaran ya, kita coba cek. Nah itu adalah, atau kita tambahin bass. Kita tambahin bass lagi ya. Atau coba tambahin bass aja. Itu kan tadi saya agak suara tinggi. Nah ini sekarang kita mau isi yang bassnya. Oke, terus ini karena untuk bass saya nggak mau terlalu gede, jadi saya minusin aja 7 ya, biar nanti dia nggak terlalu dominan ya. Kita dengar lagi. Let's go. Ya gitu kurang lebih. Terus teman-teman, ini belum selesai, it's just the beginning. Biasanya saya kalau misalnya emang udah sampai tahap ini, saya mulai buat editing. I do some kind of effect, and I just go to double click the track that I want to edit. So di sini saya mau coba. Nah pertama sih biasanya kalau saya udah nge-record gitu, saya biasanya nambahnya tuh di bagian amplitude dan compression, yang which itu nanti bakal pengaruh sama vokalnya kita ya. Nanti bakal ada beberapa efek yang bisa kita pakai. Di sini saya biasanya pakai yang kita ke filter IQ dulu. Kita masuk ke equalizer 20 band. Kenapa 20 band ya, karena emang waktu itu udah sempat trial error yang 10 sama 30 tuh kayak terlalu over. Nah middle-nya tuh mungkin 20 deh. Dan biasanya kalau yang sering saya pakai tuh di sini misal kalau kita arahnya mau vokal ya biasanya kita pakai Vocal Magic, dan dia tuh bakal ngasih suara nafas-nafasnya lebih jelas gitu. Kita coba ya, misalnya nggak pakai dulu ya, misalnya nggak pakai ya, default tuh kayak gini suaranya.
Dan kalau misalnya kita pakai itu bakal jadi kayak gini. Coba ya kita apply. Dia bakal ngasih suara nafas dan sebagainya, yang which itu bakal masuk ketika kita mau merekord vokal yang dia emang nunjukin sisi kedalaman, bukan yang kayak jumping terus itu enggak. Jadi itu bakal bantu banget. Nah di sini juga setelah itu saya biasanya nambahin buat efeknya itu masuk ke upload tadi, dan saya masuk ke multi band proses kompresor. Yang ini saya biasanya kalau sini saya milih untuk menambahkan pop master biar nanti dia lebih stabil di bagian middle-nya ya. Which itu lebih stabil, tapi kalau kayak gini teman-teman nanti ini bakal keras banget ya. Dan sebelum itu kita mau pindah ke, saya bukan penggemar autotune, dan ini di sini ada automatic pitch ya. Dan yang ini tuh sebenarnya kalau dipakai ya cukup membantu, tapi which I hate it so much. I'm not using this frequently, so I'm not consider as taking it. But teman-teman ketika emang pengen nyoba ini bisa tambahkan dengan cara ngeklik automatic pitch correction. Nah tapi kalau saya sekarang saya cuma mau nambahin di bagian noise, saya mau coba adaptive noise reduction, yang which nggak terlalu banget, kita kasih yang light aja terus kita apply biar nggak ada noise ya, kayak suara-suara motor sebagainya nggak ada. Which it's already good I think. Terus ketika di sini saya mungkin nambahin buat di special mastering. Nah di special mastering ini saya biasanya pakai make room for vocals, yang nanti dia bakal ngasih suaranya vokalnya. Tapi teman-teman kalau kayak gini tuh dia grafiknya terlalu tinggi ya, dan ketika kita balik ke multi track kita play itu sampai warnanya merah ya di bagian yang sini vokal itu dia sampai ada warna merahnya, which itu kita harus hindarin karena nanti ketika udah di compile dan udah diproses itu dia bakal sangat mengganggu karena di headset atau di vokalnya dia bakal crack. So I decided to take an effect and then amplitude and compression dan choose the normalize process. Dan which saya biasanya pakai, teman-teman minus 6 atau 5 itu bebas, tapi ini minus 6 menurut saya terlalu kecil ya. Jadi saya pakai yang minus 5, yang which dia bakal menormalisasi, dia kayak balik ke aturan dia. Ini taraf amannya gitu. Nah kalau kayak gini ketika di play dan itu stabil, beda sama yang kita record sebelumnya. Ini kan grafik yang di sini kan lebih stabil. Nah tapi teman-teman kalau misalnya mau nambahin itu bisa dibikin sih, tapi selera sih, saya nggak rekomendasi juga. Kalau mau mastering terus dibikin vocal enhancer, teman-teman bisa pakai ini, tapi which I don't like it so much. Dan ketika di play dia lebih stabil sih, cuma saya emang tipikalnya suka yang lebih ke bread. Dan itu lebih clean, lebih bikin kita senang sama vokalnya karena dia bersih ya, jernih gitu. Dan teman-teman kalau misalnya mau melakukan pengedit untuk yang kedua dan ketiga, track ketiga dan 4 itu juga masih bisa dengan cara yang sama, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini biasanya saya ngapain lagi ya, let's see what we can. Reverb juga bisa, teman-teman bisa menggunakan fitur reverb ini buat bikin seolah-olah teman-teman dalam studio gitu, tapi saya juga nggak suka sama dia tuh terlalu kayak mendem gitu kalau nah dia tuh kayak mendem, tapi ya selera sih. Ini saya sendiri emang nggak suka pakai fitur reverb, cuma ya itu oke lah, fitur ini bisa dipakai gitu. Dan kalau udah kayak gini teman-teman, biasanya saya tuh ngakhiri proses ini dengan cara kita select semua dan kita ekspor terus pilih export multi-track mixdown, dengan which you can choose entire session kalau untuk mastiin si audio sama si
instrumen tuh dia ini di bagian instrumen terlalu gede ya, jadi saya turunin aja. Ya masih terlalu gede, tak kecil lagi deh. Biasa ya instrumental dia emang kalau bawaan ketika kita download itu emang dia cukup dominan ya, jadi kita harus kurangin. Nah terus kita balik lagi, kita select all and then we choose file and export. We choose multi-track mix down in entire session, dan kita bisa milih formatnya apa aja. Tapi ini biasanya karena saya masih menggunakan fitur olahan ini buat dipakai di aplikasi lain biar nanti nggak kompres, saya biasanya pakai fitur atau extensive flag yang which itu agak ngekip biar dia nggak terlalu kompres banget, dan tinggal kita simpan doang dokumen ya. Kita simpan dokumen. Nah kalau udah kita tinggal cari terus kita play. Nah ini ya power vokal ya tadi ya. Udah kita save. Masih ada suara saya lah, belum tak hapus tadi. Don't be that way, fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Sure, never tell, but I know you too well. Ya itu sih kurang lebih apa ya, semacam vlog singkat ya mungkin ya, terkait dengan saya biasanya gunain Adobe Audition buat mixing dan audio, dan that's it kayak mungkin ini awalan, saya nggak tahu bakal se-impactful apa video ini, tapi at least I try, and nanti mungkin kalau emang dibutuhkan kita bakal bikin part 2 selanjutnya. Dan kalau dari saya mungkin itu dulu ya, saya rasa udah cukup, dan mungkin teman-teman nanti misalnya emang ingin tinggal komen aja, nanti insya Allah saya balas di weekend next. Ya itu aja dari saya.